departemen CRM gitu ya, divisi atau departemen CRM, biasanya ada apa sih yang membuat semua ini tidak terjadi? Ya, terutama komunikasi, terus keterbukaan, instruksi tidak jelas, yang terutama tidak mengerti. Supaya ini tidak terjadi harus ada apa di dalam sebuah organisasi contact center? Organisasi customer relationship management harus ada apa? Ada apa teman-teman? Anda punya apa di dalam organisasi? Ini nggak pernah terjadi. Orang manajer saya kasih tahu dengan jelas, ini tidak akan pernah terjadi. Orang saya selalu mengerti pekerjaan saya dengan baik. So, what do you have? Apa yang dimiliki teman-teman? Struktur organisasi. Betul tidak? Kalau semuanya adalah pelaksana, tidak ada atasan Anda, tidak ada pimpinan Anda, maka tentu tidak ada apa. Tadi ketika kita awal masuk, nggak tahu ini yang mimpin siapa gitu ya. Terus kelihatannya kok fasilitator yang pasti yang mimpin, tapi ditanya juga nggak. Saya juga nggak tahu gitu apa yang terjadi. Maka kita hari ini harus membentuk sebuah struktur organisasi. Struktur organisasi, anggap saja ini adalah departemen CRM. Ini menyangkut masalah apa? Untuk penyampaian mengenai masalah misi, ya misi yang berkenaan dengan pekerjaan kita sehari-hari. Kebetulan kita ada di departemen CRM. Misi yang saya inginkan, yang pertama memperbaiki kualitas secara SDM. Yang kedua, memberikan semacam training secara intensif. Terus untuk visinya tentunya secara global ya, untuk memberikan suatu profit supaya satu departemen kita tidak disepelekan oleh perusahaan lain, dan juga departemen lain. Yang kedua, memberikan suatu ya profit lah buat perusahaan itu sendiri. Itu aja. Visinya adalah pertama memperbaiki hubungan departemen CRM dengan departemen yang lainnya. Kalau misalkan kita mempunyai komplain dari nasabah kepada CRM, jadi departemen lain juga mendukung. Jadi ada satu ketergantungan berkesinambungannya. Itu yang memperbaiki perusahaan agar profitnya juga ada dibilang sama sebuah. Keuntungan juga untuk perusahaan. Kalau untuk saya, untuk meningkatkan kualitas tim CRM di tahun 2015, memastikan setiap staf di CRM tahu job desk mereka apa. Ya, memastikan mereka tahu job desk mereka apa dan fungsi mereka apa gitu. Dan visinya adalah memberikan informasi seakurat dan sejelas mungkin kepada setiap klien yang membutuhkan informasi. Siapa? Pelanggan internal adalah orang-orang atau di dalam seluruh individu atau kelompok yang terkait dengan perusahaan dan biasanya itu berada dalam struktur organisasi ya. Terus pelanggan antara adalah pelanggan yang tidak menggunakan produk atau jasa secara langsung, melainkan hanya menjadi antara di dalam prosesnya. Agent belum tentu pakai produk Anda, betul nggak teman-teman? Nah, pelanggan eksternal adalah benar-benar end user yang menggunakan serta ya teman-teman ya, terlibat dengan seluruh produksi, seluruh produk dan servis yang Anda miliki. Silakan buat teman-teman seluruhnya ya, siapapun pelanggan kita ya, terutama kami juga yang di customer service yang di depan yang selalu bertemu dengan agent dan teman-teman yang di call center yang mungkin setiap hari menerima telepon, omelan dari agent. Silakan kita layani dengan baik dan dengan senang hati, dengan cheerful, biar uang-uang kita yang kecil tidak menguap hilang begitu saja. Sekian dari kami. Oke, good. Silakan, Mbak. Angka seperti apa yang ingin Anda tunjukkan di sini? Ini kita dari kelompok Jawa Tengah, kita pelanggan internal atau pelanggan yang ada di dalam Sunlight sendiri. Mereka pengguna produk sama. Iya, pengguna produk. Tapi ini kita kan rata-rata misalnya
per bulannya, jadi per tahunnya kita 12 juta. 12 juta. Jadi kalau kurang lebih 5 tahun tuh 60 juta. Misalnya diambil dari kurang lebih 300 karyawan Sun Life kali 60 juta per tahun, kita bisa mendapat perusahaan 1,8 miliar. Iya, 1,8 jangan dijenar. Iya. Luar biasa ya. Tepuk tangan teman-teman semuanya. Angkanya adalah 60 juta. Kalau kita lihat LTV di sini, satu pelanggan eksternal itu menyumbang 31 juta. Kalau agent pelanggan antara justru 2 miliar. Kalau pelanggan internal 60 juta. Artinya kontributor terbesar di dalam perusahaan Anda adalah pelanggan antara. Saya sebagai pelanggan antara Anda, ketika saya menyukai berada di ruangan ini dan Anda memperlakukan saya sebagai customer dengan sangat baik, next training di perusahaan lain saya akan cerita, Anda perlu asuransi? Saya tidak kenakan, tetapi karena saya menyukai ketika berinteraksi dengan Anda, maka saya akan rekomendasi. Berapa orang di dalam kelas itu anggap aja 25 30%-nya saja sudah kemakan sama omongan saya. Berapa? 25 orang, 9 orang kena Anda. Ya kan? Itu adalah kontributor yang juga cukup besar di sini. Ini yang perlu Anda ketahui. Jadi peta ini Anda sudah tahu. Bukan berarti kalau ada pelanggan eksternal Anda senyumnya pendek ya. Terus kalau ada aja kalau internal pendek itu tidak ya. Tapi ini cuma merupakan gambaran bahwa sebenarnya mereka masing-masing orang, masing-masing pelanggan itu memiliki profil yang berbeda dan Anda harus memperlakukan mereka dengan sangat baik karena mereka akan menghasilkan uang untuk bersama. Otherwise will die. Kalau satu saja tidak suka ya, Jawa Timur, betul? Agent pergi aja ini ya. Satu orang yang Anda sebutkan di sini siapapun itu, ya, pergi saja. Pasti perusahaan Anda akan betul nggak? Sedih ya? Coba bayangkan, pergi aja seorang ini. Gimana perasaan Anda? Sulit mendapatkan gantinya ya? Mungkin banyak penggantinya, tapi agak sulit mendapatkan performa yang seperti ini. Pelajaran apa yang sudah Anda dapatkan di sesi sebelum kita istirahat tadi? Ingat masih? Banyak ya? Sisi yang tempel-tempel tadi apa ya? Call center itu adalah tonggak perusahaan sehingga perlu terus diperbaiki karena kebutuhan pelanggan terus meningkat. Apa message lain yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya tadi teman-teman? Apa lagi? Ada lagi hal yang lain? Apa lagi hal yang lain yang sudah kita pelajari sebelum kita masuk ke sesi yang ketiga? Apa teman-teman? Kita belajar apa tadi yang saya gambar di sini? Pertanyaan yang dari Mbak Ina. Iceberg top. Apa itu artinya? Gambar itu tadi artinya? Iceberg komplain apa artinya? Yang tidak dimunculkan komplainnya, tapi Sebenarnya pelanggan yang komplain kepada Anda adalah hanya berapa persen? Sisanya kemana? Kenapa mereka tidak komplain? Apalagi? Call centernya susah dihubungi ya. Ada lagi sebelah sana? Call center tidak memberikan solusi ya. Ujung-ujung memberikan solusi seperti yang saya alami sebelum kita istirahat. Saya sudah menceritakan sudah expired 400.000 ya Pak ya. Bilang ya. Sampai 3 tahun saya juga nggak akan lupa ya teman-teman saya. Terus akan saya cerita. Tapi 3 tahun kemudian saya sudah tidak menyebutkan nama bank tersebut. Ya, karena saya rasa sudah cukup dan saya jadi detraktor dalam periode 3 tahun. 3 tahun ngeri ya orang seperti saya. Nah, begitu teman-teman semuanya ya. Jadi sudah kita pelajari kan semuanya bahwa sebenarnya yang namanya memberikan perhatian di sini little extra ya, bukan perhatian lebih extra attention dan ada suara itu memang ya cukup berat karena itu yang akan membahagiakan
selalu dengan thanking mesin, tidak selalu dengan hadiah-hadiah, apa kartu ulang tahun yang berbunga-bunga, tidak harus dengan apa. Kartu ulang tahun percuma saja, Anda sudah cetak, baru cuma tanda tangan pun kadang-kadang scanan, betul nggak? Males banget ini pejabat tanda tangan sendiri ya. Nah, di Amerika beberapa contoh mereka sudah menggantinya yang namanya cetakan dan scanan itu dengan tulisan. So, kalau saya jadi CEO kan gini saya, hi ini, happy birthday to you, pakai tangan saya begitu. Itu kan, wow, itu teman-teman semua. Itu juga merupakan ekspresi. Jadi sebenarnya banyak cara, ya, banyak cara, tidak harus dengan hadiah-hadiah yang molok-molok. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah Anda bisa membaca sendiri. Tapi pertanyaannya adalah lihatlah perbedaannya. Kalau kita melihat petugas ini, apakah tugas dia rata-rata yang terjadi di Indonesia, apakah tugas dia mengantarkan sampai mobil? Tidak. Yang tertulis di dalam job desk dia hanya apa teman-teman? Biasanya kalau orang seperti ini ada di mana? Di belakang kasir, benar nggak? Ya. Nah, bungkus-bungkus silakan dimasukin, sudah, tidak perlu sampai di sini. Tapi ternyata dia melakukan ini, dan inilah namanya yang membuat orang diberikan perhatian yang ekstra dan berbeda. Semuanya ya, apabila di dalam interaksi kita ada yang kurang berkenan dari teman-teman ya, saya ucapkan selamat karena Anda sudah pas bisa membuat perusahaan ini semakin meningkat dengan pencapaian yang